Sahabatku, terima kasih sudah hadir lagi hari ini. Terima kasih karena engkau berani membuka bagian hidup yang selama ini mungkin tidak pernah benar-benar engkau sentuh. Tidak semua pria berani mengakui bahwa mereka punya luka masa kecil. Tidak semua berani berkata, ada bagian dalam diriku yang ingin dipulihkan. Jadi sebelum kita mulai, duduklah dengan nyaman, rilekskan bahumu, dan biarkan kau bernafas dengan perlahan dan tidak tergesa. Izinkan hatimu membuka ruang untuk Tuhan bekerja. Banyak pria tumbuh dalam rumah yang perannya tidak berimbang. Ayah ada tetapi jauh. Ayah hadir tetapi emosinya dingin. Atau ayah tidak pernah benar-benar hadir. Ketika ayah tidak berada di tempat yang seharusnya, ibu terpaksa mengambil alih semuanya. Keputusan, disiplin, koreksi, arahan, bahkan peran penguat. Engkau menghormati ibu dan itu sangat baik. Tetapi ketika suara ibu menjadi satu-satunya suara kuat di dalam rumah, seorang anak laki-laki kehilangan sesuatu yang penting. Ia kehilangan cermin untuk melihat siapa dia sebagai pria. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa menyayangi anak-anaknya, demikian Tuhan menyayangi orang-orang yang takut akan Dia. Ayah seharusnya menjadi peneguh dan fondasi. Ketika tempat itu kosong, hati anak laki-laki ikut kehilangan fondasinya. Ada ayat lain yang sering terasa berat dalam konteks ini, yaitu Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi bagaimana menghormati figur yang jauh? Bagaimana mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar hadir? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin pernah tinggal diam di hatimu. Dan banyak pria tumbuh dengan beban yang tidak seharusnya mereka pikul, yaitu menjaga emosi ibu, menjadi laki-laki kecil yang harus kuat, menenangkan konflik, memikul perasaan bersalah yang bukan miliknya, atau dewasa terlalu cepat. Engkau tidak salah, engkau hanya mencoba bertahan. Dan hari ini Tuhan melihat semuanya, bahkan bagian yang tidak pernah engkau ceritakan. Dan ketika ibu terlalu dominan, serta ayah menghilang, maka jiwa anak laki-laki belajar bertahan dengan cara tertentu, dan pola itu terbawa ke masa dewasa. Antara lain, takut mengambil keputusan, karena sejak kecil keputusan selalu di tangan ibu. Engkau tumbuh dengan keyakinan bahwa keputusan sama dengan resiko disalahkan. Bukan berarti engkau tidak mampu, tetapi engkau hanya kehilangan contoh. Yang berikutnya yaitu tegang di hadapan perempuan kuat. Perasaan ini bukan lagi tentang perempuan itu, tetapi tentang bayangan masa kecil, dominasi, kritik, atau tekanan. Tubuhmu mengingat meski pikiranmu sudah dewasa. Selanjutnya, dampak psikologis yang berikutnya adalah tidak punya bahasa untuk emosi. Tanpa ayah yang menunjukkan cara mengekspresikan perasaan, engkau hanya tahu dua mode, menahan atau meledak. Tidak ada keseimbangan yang sehat. Hal berikutnya yaitu sulit menerima otoritas pria lain. Karena figur ayah tidak mengajarkan rasa aman dalam otoritas. Engkau tumbuh bingung,
Apakah harus tunduk, melawan, atau menjaga jarak? Dan dampak berikutnya adalah pria menjadi terlalu lembut atau terlalu keras. Kelembutan yang muncul dari rasa takut atau kekerasan yang muncul dari rasa tidak aman. Keduanya bukan jati dirimu, tetapi hanya cara bertahan hidup. Dampak berikutnya, pria itu selalu berusaha menjadi penolong. Karena sejak kecil memikul beban emosional ibu, sehingga tumbuh menjadi pria yang memikul terlalu banyak, bahkan ketika hatimu lelah. Yang terakhir, yaitu merasa tidak pernah cukup sebagai pria. Ini luka paling dalam, bukan karena engkau gagal, tetapi karena tidak ada sosok ayah yang pernah berkata, "Aku bangga padamu." Disinilah Tuhan ingin masuk ke dalam hidupmu, karena seperti tertulis dalam Mazmur 68 ayat 5, Dia adalah Bapa bagi anak yatim. Dan lebih dalam lagi, tertulis dalam Roma 8 ayat 15, oleh Roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Artinya, meskipun ayah jasmanimu tidak hadir, engkau tidak pernah tanpa Bapa, karena Bapa surgawi mengambil tempat yang pernah kosong itu. Sekarang saudaraku, tuliskan dengan jujur dan jawab pertanyaan ini. Bagaimana dinamika ayah dan ibumu mempengaruhi dirimu sebagai pria dewasa? Yang kedua, bagian mana dari dirimu yang paling merindukan kehadiran seorang ayah? Yang ketiga, jika Aba Bapa duduk di depanmu hari ini, dan ya, Aba Bapa, Tuhan ada bersamamu saat ini, apa yang ingin engkau lepaskan kepadanya? Jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jujur, karena ingat, kejujuran adalah pintu menuju pemulihan. Sekarang kita akan melakukan aktivasi profetik. Letakkan tangan di dadamu, tarik nafasmu perlahan, ucapkan dengan lembut tapi tegas, Tuhan, pulihkan jati diriku yang seutuhnya sebagai pria. Aba Bapa, bentuk kembali diriku sebagai lelaki dewasa yang engkau banggakan. Ambillah ruang yang hilang dalam hidup. Tegakkan aku di atas rancanganmu, bukan trauma masa laluku. Dan dengan keyakinan penuh kita mau deklarasikan, segala yang Tuhan bentuk dalam diriku sungguh amat baik. Aku adalah pria yang dipulihkan. Jati diriku ditegakkan kembali. Aba Bapa, bangga kepadaku. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Aba Bapa, Engkau tahu setiap ruang kosong dalam hati pria ini. Engkau tahu beban ketakutan, kerinduan, dan kebingungan yang ia simpan sejak kecil. Hari ini jadilah Bapanya. Isi kekosongan dalam hati ini. Sembuhkan lukanya, teguhkan langkahnya. Bangun kembali diriku sebagai pria yang sehat, stabil, matang, dan kuat. Ajari aku berjalan sebagai pria sesuai rancanganmu, bukan pria yang dibentuk oleh trauma, tetapi pria yang kau pulihkan dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, aku adalah pria yang sudah engkau pulihkan. Di dalam nama Yesus, amin. Sampai berjumpa besok saudaraku, Tuhan memberkatimu.